Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Sadrina Hajirah, calon guru penggerak Angkatan 9 SMPN 8 Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Di sini saya akan memaparkan eksplorasi konsep modul 1.1.A.4 refleksi diri tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikanlah yang menjadi landasan pembentukan peradaban suatu bangsa. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dalam konteks pendidikan, seorang pendidik hanya dapat menuntun atau membersamai tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, agar anak-anak tersebut tetap berada pada garis hidup dan tumbuhnya kodrat anak tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah perubahan. Pendidikan dan kebudayaan harus bergerak mengikuti perubahan zaman. Dalam melakukan perubahan, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yang disebut dengan kerangka perubahan. Adapun kerangka perubahannya yaitu yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga adalah apa yang berubah. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam terkait akan alam tempat di mana anak-anak itu berada, yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat tersebut. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman terkait akan situasi dan kondisi dari waktu ke waktu yang tidak akan sama, sehingga cara untuk menghadapi tantangan tersebut pun tidak akan sama pula. Sebagai pendidik, dalam melakukan pembelajaran, tidaklah dapat menyamakan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kerangka perubahan yang kedua adalah prinsip perubahan, di mana prinsip perubahan ini menganut asas trikon, yaitu yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti dalam hal ini meliputi cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti atau tenaga. Seorang guru hendaknya mampu menuntun anak untuk melakukan olah cipta atau menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaan, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olah raga, menyehatkan raga. Menurut Ki Hajar Dewantara, jika pendidikan ini dilakukan secara holistik dan seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa seseorang pada kebijaksanaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti benih tumbuhan yang disemai di tempat yang sudah disediakan.
Seorang petani hanya bisa merawat benih tumbuhan tersebut, namun tidak dapat merubah kodrat. Misalnya benih padi dijadikan jagung. Dalam proses penyemayan, jika benih tersebut berasal dari bibit yang tidak baik, namun bisa saja menghasilkan tanaman yang baik. Jika dalam proses penyemayan itu dirawat dengan baik, diberi pengairan, diberi pupuk, dan ditangani oleh tangan dingin petani. Sebaliknya, meskipun berasal dari benih yang unggul, jika tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak diberi pengairan yang baik, maka bisa saja tanaman tersebut menghasilkan tanaman yang tidak baik. Begitu pula lah dalam konteks pendidikan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Seorang pendidik bertugas sebagai pamong atau menuntun anak sesuai kodratnya agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu hendaknya berhamba pada anak. Yang dimaksud dengan berhamba pada anak di sini yaitu seorang guru hendaklah memandang anak dengan penuh hormat, melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak dan sesuai dengan kodrat anak tersebut. Yang terakhir, saya memandang diri saya sebagai pembelajar dengan melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, hal terpenting yang harus saya lakukan adalah menghormati dan memperlakukan anak sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani dengan sepenuh hati, memberikan teladan, membangun semangat, memberi dorongan bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang intisari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerak.